Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hak asasi manusia atau HAM. Di sini di kelompok kami ada Dianta Putri Jasmine Salsabila dan Rizka Arina Zulfa. Apa itu hak asasi manusia atau HAM? HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Sifatnya yang mendasar atau fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan melekat dalam diri manusia. Menurut Jan Matterson, HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 disebutkan, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada instrumen HAM. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, hak kesejahteraan. Selanjutnya ada jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right. Yang kelima, ada hak asasi peradilan atau procedural right. Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya atau social cultural right. Lembaga HAM bentukan pemerintah. Itu ada yang pertama Komnas HAM, Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang kedua ada Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Yang ketiga ada Komisi Anti Kekerasan Perempuan, Kepres nomor 181 tahun 1998. Yang keempat ada Komnas Anak, yang lahir 26 Oktober 1998. Selanjutnya, lembaga HAM bentukan masyarakat. Yang pertama ada YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang kedua, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Ketiga, LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Keempat, PBHI, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Lalu ada upaya penegakan HAM. Yang pertama melalui undang-undang, yang kedua melalui badan peradilan, yang ketiga melalui penyadaran. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama oleh individu. Contohnya tuh kayak pembunuhan seseorang oleh orang lain. Yang kedua oleh masyarakat. Itu kayak pengeroyokan main hakim sendiri. Yang ketiga oleh pemerintah. Contohnya kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak tertentu. Terus contoh atau kasus pelanggaran HAM yang terjadi, yang pertama ada pencurian disertai pembunuhan, peristiwa pembantaian manusia di Mesuji,
polisi melakukan operasi tilang akhir bulan tanpa surat keterangan operasi tilang, kasus penduduk Muslim Vietnam yang dibantai pemerintah Vietnam, penembakan terhadap demonstran pro-demokrasi di Suriah. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.